saya dari SMK Negeri 1 Kota Jambi. Alasan saya masuk Fakultas Hukum agar mampu memecahkan masalah, berpengetahuan luas, dan memiliki daya analisis tinggi. Motivasi saya masuk hukum ialah ingin menjadi pribadi kritis dan berpotensi tinggi, agar menjadi jaksa dan hakim yang terhebat. Dan hampir semua tempat membutuhkan ahli hukum. Peluang menjadi konsultan hukum dan notaris pun juga terbuka lebar. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang tujuan dari mempelajari PHI, Pengantar Hukum Indonesia. Tujuan dari mempelajari PHI untuk mengetahui macam-macam hukum di Indonesia, perbuatan apa yang saja diperbolehkan dan tidak, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban bagi setiap orang menurut hukum di Indonesia. Mengetahui macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia, serta prosedur dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Yang kedua, memberikan penjelasan persamaan dan perbedaan PHI dan PIH. Hubungan antara PHI dengan PIH memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, keduanya sama-sama berobjek tentang hukum. Sedangkan perbedaan dari PHI dan PIH yaitu PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum yang berlaku secara universal. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah hukum serta teori hukum positif di Indonesia. Yang ketiga, sejarah tata hukum Indonesia. Kata sejarah dapat disebut dengan historis, yang berarti yang pernah terjadi. Kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu untuk diingat dan dipahami oleh setiap orang. Perlunya pengetahuan tentang sejarah tata hukum Indonesia untuk memahami tentang hukum Indonesia pada masa lampau untuk menjadi koreksi bagaimana yang sebaiknya atau seharusnya diterapkan bagi bangsa Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasi dalam beberapa fase. Yang pertama, fase prakolonial. Yang kedua, fase kolonial. Yang ketiga, fase kemerdekaan. Dan yang terakhir, masa Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah kudeta G30 SPKI. Terjadi pergantian